Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak, kembali lagi bersama Bu Indah. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Ada Mamat, ada Tika, mari kita belajar matematika. Oke, misalnya Bu Indah punya contoh, ada pecahan 1/7 ditambah dengan 5/7. Nah, untuk lebih memudahkan kakak-kakak memahaminya, kita buat dulu gambar. Ada persegi panjang, kita bagi menjadi 7 bagian sama besar, dan bagian yang satu bagiannya kita arsir atau kita beri warna merah, sehingga ini menunjukkan pecahan 1/7. Begitu juga dengan 5/7, kita gambar terlebih dahulu persegi panjang. Kita bagi menjadi 7 bagian sama besar, lalu kita arsir 5 bagiannya, sehingga ini menunjukkan 5/7. Ketika kita gabung, maka akan menjadi seperti ini. Satunya kita pindah ke sini, kemudian 5-nya kita pindah ke sini, sehingga didapatkan hasil 6/7, 6 bagian dari 7 bagian. Berikutnya, Bu Indah punya soal, ada 1/2 ditambah dengan 1/4, kira-kira sama dengan berapa ya? Nah, kita gambar, kita gunakan persegi atau persegi panjang, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian sama besar, lalu bagian yang satu kita arsir atau kita beri warna merah. Nah, untuk yang 1/4 sama, kita gunakan persegi atau persegi panjang yang luasnya sama, namun kita bagi menjadi 4 daerah sama besar, 4 bagian sama besar, lalu satu bagiannya kita arsir, sehingga ini menunjukkan bilangan 1/4. Nah, ketika kita ingin menjumlahkan seperti ini, menggabungkan seperti ini, kita akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena ini daerah bagiannya beda. Ini daerah bagiannya lebih luas daripada daerah bagian ini, segini, ya kan? Nah, oleh karena itu, untuk memudahkannya, maka kita akan membagi ini menjadi daerah bagiannya sama luasnya. Saya ulangi ya, daerah bagiannya kita buat luasnya sama, besarnya sama. Jadi seperti ini. Nah, yang bagian atas serta yang bagian bawah ini nilainya sama, hanya saja ini tadi kita bagi menjadi 2 bagian, kalau yang bawah ini kita bagi menjadi 4 bagian, tapi yang diarsir sama, luasnya sama ya. Jadi ini dan ini nilainya sama. Nah, kalau sudah seperti ini, daerah bagiannya sama seperti ini, maka kita akan lebih mudah menjumlahkannya sehingga hasilnya seperti ini. Bagaimana bisa seperti itu? 2-nya kita pindah ke sini, lalu 1-nya kita pindah ke sini, sehingga didapatkan 1/2 ditambah dengan 1/4 sama dengan 3/4. Nah, berarti kuncinya adalah dengan menyamakan daerah bagian, ya, menyamakan daerah bagian. Ini tadi daerah bagiannya besar, ini daerah bagiannya kecil. Nah, mari kita samakan untuk lebih memudahkan. Kuncinya seperti itu. Ada lagi soal 1/2 ditambah dengan 1/3 sama dengan berapa? Kita gambar lagi 1/2 dan kita gambar lagi 1/3. Tapi untuk kali ini kita lebih memudahkan, yang satu kita bagi secara horizontal, yang satu kita bagi secara vertikal. Nah, misalnya ini kita kosongi, tidak kita arsir dulu, berarti kan seperti ini. Yang ini juga kita kosongi dulu, jadinya seperti ini. Ketika ini digabung atau disatukan dengan ini, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kan? Ini pembagian secara horizontalnya, ini pembagian secara vertikalnya. Ternyata setelah digabungkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, menjadi 6 kotak sama besar ya, 6 kotak kecil sama besar. Nah, kalau ini kita beri warna agar nilainya sama dengan ini, maka yang kita beri warna adalah bagian yang atas. Ada 1, 2, 3 bagian.
Jadi 1/2 ini dengan bagian yang bawah ini nilainya sama. Sedangkan yang ini 1/3 ketika kita sudah menggunakan 6 kotak kecil sama besar, kita warnai maka hasilnya seperti ini, ada 2 kotak yang diarsir. Jadi nilai yang atas ini 1/3 yang atas dengan yang bawah itu sama. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita akan mudah menjumlahkannya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 1/2 ditambah dengan 1/3 hasilnya 5/6. Kita lihat, tadi Bu Indah katakan bahwa 1/2 ini ternyata nilainya sama dengan 1, 2, 3, 3/6. Jadi ini adalah pecahan senilai ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pecahan senilai. 1/2 ternyata harus kita ubah dulu biar lebih mudah menjadi 3/6. Caranya bagaimana? 2 menjadi 6 berarti caranya dikali 3. 1 menjadi 3 berarti dikali 3. Jadi kita kalikan 3. 1/3 yang atas ini ternyata itu nilainya sama dengan 2/6. Ya, untuk memudahkannya, jadi kita samakan daerah bagiannya. 1/3 menjadi 2/6 berarti caranya dengan dikali 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka akan ketemu sebuah simpulan. Yang pertama, cara menjumlahkan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Caranya bagaimana tadi? Caranya tinggal kita menjumlahkan pembilang pertama dengan pembilang kedua, sedangkan penyebutnya tetap. Seperti tadi contohnya ada 1/7 ditambah dengan berapa tadi? 5/7, ternyata hasilnya 6/7. Nomor 2, cara menjumlahkan pecahan biasa yang penyebutnya beda. Caranya adalah yang pertama, kita ketika memakai gambar ternyata dengan menyamakan daerah bagiannya, ya kan? Menyamakan daerah bagiannya, atau bisa kita sebut kita sama saja sedang menyamakan penyebutnya. Tadi ada 2 dan ada 4, ternyata jadi 4. Kemudian tadi ada 2, ada 3, ternyata jadi 6. Nah, itu kita sama saja sedang mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebutnya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Atau kalau yang sudah lupa itu apa itu KPK, kita itu tadi sama saja dengan mencari kelipatan yang sama dari penyebut-penyebutnya. Contohnya tadi ada 2 dan 3, kelipatannya 2 berapa? Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kelipatannya 3 berapa? Ada 3, 6, 9, dan seterusnya. Nah, 6 itu merupakan kelipatan 2, dan juga 6 itu merupakan kelipatan 3. Nah, jadi angka yang kita pakai adalah 6. Lalu baru kita buat menjadi pecahan senilainya dengan penyebut yang baru, yaitu tadi 6. Oke, biar lebih memahami kita beri contoh yang lain. Nah, contoh nomor 1, ada 5/12 ditambah dengan 2/12. Ini kita lihat penyebutnya sama atau beda? Sama. Nah, karena penyebutnya sama, caranya bagaimana tadi? Mudah sekali ya, dengan cara menjumlahkan pembilangnya. Nah, pembilangnya ada 5 ditambah 2, sedangkan penyebutnya tetap yaitu 12, sehingga hasilnya adalah 7/12. Mudah ya. Nomor 2, ada soal 1/2 ditambah dengan 3/8. Kita lihat penyebutnya sama atau beda? Beda. Nah, kalau beda, bagaimana caranya tadi? Kita samakan penyebutnya. Ada 2, ada 8, kita cari KPK dari 2 atau 8. Atau kita cari saja kelipatannya yang sama. Jret tambah jret sama dengan jret. Kelipatannya 2, ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kelipatannya 8, ada 8, 16. Nah, tadi
ada angka 8 merupakan kelipatan 2 dan 8 juga kelipatan 8, maka yang kita pakai adalah 8. Langkah berikutnya 2, ya kan, 2 yang merah ini ternyata harus diubah menjadi penyebut 8. 2 kok bisa jadi 8 ya? Berarti caranya 2-nya dikali 4. Kalau penyebutnya dikali 4, otomatis pembilangnya juga dikali 4 biar seimbang. 1 kali 4 hasilnya 4, kita tulis di sini. Nah kan, berarti 1/2 kita ubah menjadi 4/8, ya kan, untuk menyamakan penyebutnya. Sedangkan yang ini, karena ini sudah per 8, berarti sudah sama, berarti tinggal tulis saja 3, jret. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi isinya 7/8. Soal nomor 3, ada 2/6 ditambah dengan 4/8. Penyebutnya sama atau beda? Beda. Nah, kita tulis dulu 2/6 ditambah 4/8. Jret tambah jret sama dengan jret. Cari kelipatan 6 yang juga kelipatan 8. Nah, ini kalau kakak-kakak sudah hafal perkalian, ini akan mudah sekali. Kelipatannya 6 kan ada 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Kelipatannya 8, ada 8, 16, 24. Nah, ketemu. Kelipatan 6 ada 24-nya, kelipatan 8 juga ada 24-nya. Maka kita gunakan 24 saja. Sebenarnya masih banyak yang lain kelipatannya Kak ya, ada 48 dan seterusnya. Tapi kita gunakan saja yang paling kecil sehingga nanti lebih mudah menyederhanakannya. Oke, kita lihat. Ini 6, penyebutnya 6 berubah menjadi 24. Agar 6 berubah menjadi 24, berarti 6 kali berapa ya biar jadi 24? Iya benar, 6-nya dikali 4. Karena 6-nya dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Kita tulis di sini. 2/6-nya berubah menjadi 8/24. Sedangkan yang ini 8 kok jadi 24? Berarti 8-nya harus dikali 3. Kalau 8-nya kali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. 4 kali 3 berapa? 12. Sehingga ketika dijumlahkan 8 tambah 12 sama dengan 20/24. Ini sudah selesai belum? Ini sudah selesai, tapi ini namanya pecahannya belum paling sederhana. Sedangkan nanti kalau kakak-kakak menemui soal pilihan ganda, pasti yang diminta adalah yang paling sederhana. Jadi kalau ada seperti ini, tanpa dikomando, tanpa diperintah, kakak-kakak sudah harus pintar. Oh iya, ini belum sederhana ya. Jadi secara otomatis kakak-kakak harus wajib menyederhanakannya. Ya, kita sederhanakan. Caranya adalah dengan membagi angka yang sama. Ya, misalnya yang atas bagi 5 bisa nggak? 20 bagi 5 bisa. 24 bagi 5 bisa tidak? Tidak bisa. Nah, itu tidak boleh. Jadi, kita cari angka yang sama-sama bisa membagi 20, dia juga bisa membagi 24. Kita boleh pakai 2, boleh, atau pakai 4 langsung, biar cepat. Nah, 20 bagi 4 sama dengan 5, 24 bagi 4 sama dengan 6. Sehingga pecahan yang paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Mudah kan? Oke, contoh yang lain ada nggak? Oh, ada. 1/2 ditambah dengan 4/5. Penyebutnya beda lagi. Oke, kita tulis dulu. 1/2 ditambah 45 sama dengan jeret tambah jeret sama dengan jeret. Ada 2, ada 5. KPK-nya berapa? Kelipatannya yang sama berapa? 10. Iya, betul. 2 berubah menjadi 10, berarti 2 kali 5. Karena penyebutnya kali 5, maka pembilangnya dikali 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Kita tulis di sini. 5 berubah jadi 10, berarti 5-nya kali
2, maka atasnya juga dikali 2. 4 kali 2 berapa? 8. Nah, kita tulis di sini. 5 tambah 8 sama dengan 13. Apakah ini sudah selesai? Bisa dikatakan sudah selesai. Tapi nanti kalau di soal pilihan ganda, dijamin ini tidak ada jawaban seperti ini. Kenapa? Ada sesuatu yang janggal tidak? Ada. Nah, kita lihat pembilangnya ternyata lebih banyak daripada penyebutnya, ya kan? Nah, masa ini ibaratnya itu kepalanya lebih besar daripada badannya atau kakinya. Nah, kalau menemui seperti ini, kakak-kakak harus cerdas ya. Otomatis ini berarti harus diubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat tidak kemarin caranya? Iya, caranya 13/10 itu artinya 13 dibagi 10. Nah, kita coba hitung 13 dibagi 10. 10 kali berapa ya yang mendekati 13? 1. 10 kali 1 berapa? 10. Lalu kita kurang. Nah, 13 kurangi 10? 3. Nah, masih ingat ya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi 13 dibagi 10 hasilnya berapa? Hasilnya 1, sisanya 3/10. Jadi isinya adalah 1, 3/10. Ini sudah paling sederhana. Contoh yang terakhir, ada 4/6 ditambah dengan 1/3. Penyebutnya beda, ada 6 ada 3. Kita tulis dulu, jret tambah jret sama dengan jret. Ada 6 ada 3, kelipatannya yang sama berapa? 6. Wah, tambah pinter. Yang ini 6 jadi 6. Oh, berarti tetap langsung kita tulis saja 4. 3 berubah jadi 6, berarti harus kita kalikan 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2, kita tulis di sini. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan atasnya. 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, ada yang spesial lagi di sini, ya kan? 6/6. Pasti nanti di ABCD atau di pilihan ganda tidak ada. 6/6. 6 bagi 6 berapa, Kak? Iya, betul. Jadi isinya adalah 1. Karena 6 dibagi 6 sama dengan 1. Itu adalah contoh-contoh penjumlahan pecahan biasa. Sekarang kita coba ke contoh pecahan campuran. Ada pecahan campuran 2 1/2 ditambah dengan 1 2/5. Nah, untuk yang pertama kita coba pakai gambar terlebih dahulu. Nah, ini ada 2 bagian, ini 1 bagian utuh, 1 bagian utuh, 2 ya jadinya, dan 1/2. Jadi ini menunjukkan bilangan 2 1/2. Ditambah kita gunakan kotak yang sama ya. 1 bagian, tapi agar lebih mudah ini tadi sudah horizontal, kita buat vertikal. Ini 1 bagian utuh, kemudian ini 2/5. Jadi ini menunjukkan pecahan 1 2/5. Caranya bagaimana? Caranya mudah sekali ya, yaitu dengan kita pisahkan yang utuh dan yang tidak utuh ya. Ini kan sudah ada yang utuh. Nah, karena sudah ada yang utuh, kita gabung saja, tidak usah kita bagi menjadi pecahan kecil-kecil. Nanti kenapa? Karena nanti pada akhirnya juga diutuhkan lagi. Jadi kita pisahkan saja yang utuh dengan yang tidak utuh. Yang utuh berarti kita taruh sini, set 1 2, yang ini 2 ya kan. Terus yang ini yang utuh ada 1. Oke. Kemudian kita pisahkan pecahan dengan pecahan. Ini ada 1/2 dan 2/5 ya kan. Ini 1/2, ini 2/5. Nah, sama caranya seperti tadi, kita kosongkan dulu untuk lebih memahami, tidak usah kita arsip dulu. Nah, ketika ini
gabung atau disatukan dengan ini, ternyata akan bagiannya menjadi seperti ini. Lihat, ini horizontalnya, ini vertikalnya. Ternyata menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata menjadi 10 bagian kotak kecil yang sama. Nah, untuk apa tadi? Untuk lebih memudahkan ketika nanti kita menjumlahkan. Oke, berarti kita gunakan 10 kotak kecil dengan bagian yang sama. Nah, agar senilai dengan 1/2, maka yang kita arsip bagian yang sini. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Jadi, ini 1/2 ini ternyata nilainya sama dengan 5/10. Sedangkan yang ini, nah ketika kita buat menjadi 10 kotak kecil sama besar, ternyata menjadi 1, 2, 3, 4. Menjadi 4/10 ya, 4 bagian dari 10. Sehingga kita jumlahkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ternyata menjadi, ini kita lihat, ini tadi 2 ditambah 1, kemudian ini 1/2 ditambah dengan 2/5, ternyata hasilnya menjadi 9/10. 2 tambah 1 berapa? 3. Ini sudah ketemu 9/10, sehingga ketika kita gabung hasilnya menjadi 39/10. Gimana? Paham ya? Oke. Simpulan cara menjumlahkan pecahan campuran, yang pertama adalah jumlahkan bilangan asli dengan bilangan asli, atau tadi ketika kita pakai gambar yang utuh dengan yang utuh. Lalu jumlahkan pecahan dengan pecahannya. Ya, pecahan dengan pecahan. Kalau sudah ketemu, maka jumlahkanlah hasil penjumlahan bilangan asli tadi berapa, lalu ditambah dengan hasil penjumlahan pecahan tadi berapa. Langsung kita ke contoh yang lain. Ada 1, 7/20 ditambah 5, 9/20. Oke, caranya bagaimana tadi? Kita pisahkan bilangan asli dengan bilangan asli. Berarti 1 ditambah dengan 5. Kemudian pecahan dengan pecahan. 1 tambah 5 sama dengan 6, ya kan? Ditambah, karena ini penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 7 tambah 9 sama dengan 16/20. Jadi hasilnya adalah 16/20. Awas, hati-hati ya kan. Ini pecahannya belum sederhana atau masih bisa kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Bagi dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi dengan 4. Sehingga hasilnya 16 bagi 4 itu 4, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 6/4/5. Berikutnya ada 2, 1/6 ditambah 3, 2/9. Kita pisahkan bilangan asli dengan bilangan asli, berarti 2 tambah 3, kemudian pecahan ditambah dengan pecahan. 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian kita lihat, ini penyebutnya beda, berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Kita cari jeret tambah jeret. Kelipatan 6 yang sama dengan kelipatan 9 berarti 18. Nah, 6 bisa jadi 18 berarti kali 3, yang atas juga kali 3, 1 kali 3 sama dengan 3. 9 jadi 18 berarti harus dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, 5 ditambah hasilnya ini 3 tambah 4 berarti 7, 18, sehingga hasil akhirnya adalah 5, 7/18. Sip. Nah, ini contoh yang lainnya, ada 1, 3/4 ditambah dengan 4/8. Kita lihat yang berbeda apa? Yang ini adalah pecahan campuran, sedangkan ini adalah pecahan biasa. Caranya sama saja, kita pisahkan bilangan aslinya, yaitu 1. Karena ini tidak mempunyai bilangan asli, ya sudah tidak usah ditulis, berarti 1. Kemudian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Berikutnya, satunya tetap kita tulis. Ini penyebutnya beda, ya kan?
Berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Ada 4, ada 8, jret tambah jret. Kelipatan 4 yang juga kelipatan 8 adalah 8, ya kan? Jret tambah jret sama dengan jret. Oke. 4 berubah jadi 8, berarti kita harus kali 2. Pembilangnya juga harus kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Ini 8, ini sudah 8, berarti kita tulis saja tetap, yaitu 4. 6 tambah 4 sama dengan 10, sehingga hasilnya 10 per 8. Kita lihat. Nah, apakah ada yang aneh? Nah, kita lihat ini ya. Ternyata pembilangnya lebih banyak daripada penyebutnya, ya kan? Bagaimana caranya tadi kalau menemui pembilangnya lebih banyak daripada penyebutnya? Caranya kita bagi 10 bagi 8 untuk mengubahnya menjadi pecahan campuran. Oke. Nah, ketika kita ubah 10 dibagi 8, hasilnya 1, sisanya 2 per 8. Jadi 10 per 8 berubah bentuk menjadi pecahan campuran menjadi 1, 2 per 8. Kalau sudah seperti ini berarti bilangan asli kita jumlahkan bilangan asli, 1 tambah 1 sama dengan 2, sedangkan 2 per 8-nya masih tetap. Sudah selesai Bu? Belum lagi, masih ada satu langkah lagi ya kan. Kita lihat 2 per 8 ini masih bisa disederhanakan, ya kan. Kita bagi dengan angka yang sama, yaitu kita bagi 2, sehingga hasil akhirnya adalah 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 2, 1 per 4. Jadi ini soal yang paling kompleks Kak ya, karena tadi pertamanya harus mengubah jadi pecahan campuran. Setelah jadi pecahan campuran ternyata masih harus disederhanakan. Jadi ini secara otomatis ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, ada bilangan asli ditambah dengan pecahan biasa, ya sudah tulis saja langsung 1, 4 per 8, tidak usah susah-susah. Nah, berikutnya soal yang terakhir. Ada 2 1 per 6 ditambah 1 per 5 ditambah 3 2 per 10. Jadi ini ada 3 pecahan sekaligus ya. 2 pecahan campuran dan 1 pecahan biasa. Caranya sama, tidak usah bingung ya. Yang bilangan asli kita jumlahkan dengan bilangan asli, berarti 2 tambah 3. Kemudian yang pecahan biasa kita jumlahkan dengan pecahan biasa. 2 tambah 3, 5. Terus ada 1 per 6 ditambah 1 per 5 ditambah 2 per 10. Ya kan? Ada 6, ada 5, ada 10. Cari kelipatan 6 yang nanti sama dengan kelipatan 5 yang juga merupakan kelipatan 10. Atau kita cari KPK-nya ya kan. Kelipatan 6 ada 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Kelipatan 10 ada 10, 20, 30. Nah, ketemu jret tambah jret tambah jret sama dengan, nah kita lihat berarti kita gunakan angka 30. 6 berubah menjadi 30, berarti caranya dikali 5. Sehingga kalau bawah kali 5 maka atas atau pembilangnya juga dikali 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Kita tulis di sini 5. Nah, 5 berubah menjadi 30, berarti 5-nya dikali 6. Karena 5 kali 6 maka pembilangnya juga dikali 6. 1 kali 6 berapa? 6. Nah, kita tulis di sini. Jadi 10 berubah jadi 30, maka 10 kali berapa biar jadi 30? Berarti 10 kali 3. Karena 10-nya kali 3 maka pembilangnya juga dikali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Kita tulis di sini. Nah, sudah per 30 semua. Sehingga ketika kita gabungkan berarti ini 5-nya tetap dan ini 5 tambah 6 tambah 6 berarti 17 per 30. Selesai. Itu caranya menjumlahkan pecahan biasa, kemudian menjumlahkan pecahan campuran atau gabungan dari keduanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.